Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Daristian, NPM 102220030, kelas A22. Untuk memenuhi tugas pertemuan 7, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan pembahasan Sistem Pengendalian Intern. Definisi Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian intern akuntansi atau internal accounting control dan pengendalian intern administrasi atau internal administrasi control. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya, unsur sistem pengendalian intern. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan rangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan, misalnya kegiatan pembelian. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Pemeriksa mendadak atau surprise audit. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Perputaran jabatan atau job rotation. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Untuk menjamin praktik
yang sehat dalam melaksanakan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian disusun dengan dasar berikut. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen: fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Formulir-formulir: surat permintaan pembelian, surat order pembelian, lapor penerimaan barang, dan bukti kas keluar dirancang bernomor urut tercetak. Secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu, persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Di antara 4 unsur pokok pengendalian intern, unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian intern yang paling penting. Untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh. Yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh perusahaannya dan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.